Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudari sejagat raya ini, dan kembali lagi tentunya hanya di channel Chefshell di sini. Dan kali ini aku mau ya aku mau tanam kangkung guys. Jadi lihat aku bener-bener kemarin tuh aku tanam kangkung, tapi aku cuma lihat kangkungnya aja dan panennya aja. Tapi sekarang aku ikut nyebur guys. Jadi stay tune ya. Nah, kali ini kita akan melihat cara menanam kangkung lombok guys. Kangkung ini dikenal sebagai tanaman sayuran, yaitu sebagai sumber vitamin A. Dapat dihidangkan dalam berbagai variasi makanan, contohnya kayak tumis kangkung, sayur asam, pecel, pelecing, dan lain-lainnya. Kangkung lombok ini cukup terkenal di luar daerah karena memiliki sifat-sifat spesifik, antara lain batangnya tuh lemah atau empuk, lebih besar, dan kalau direbus warnanya tidak berubah atau tetap hijau. Jadi biasanya ini digunakan untuk pelecing kangkung pelecing kangkung khas Lombok karena warnanya tuh hijau gitu loh. Terus budidaya kangkung di Lombok secara intens. Kangkung di Lombok, kalau misalnya di Lombok ini secara intensif dilakukan pada lahan sawah beririgasi teknis dan pada lahan aliran yang ada aliran sungainya, maksudnya kayak jenis becek-becek gini guys. Nah, tapi untuk lokasi saat ini berada di Denpasar ya. Karena ini lagi musim hujan, jadi kayak becek gini, kalau misalnya ada hujan jadi kayak digenangin sengaja airnya, nanti ketika semuanya sudah ditanam airnya bakalan dialirin jadi dia nggak terendam kayak gitu. Terus pembibitannya bibit berupa stek ya. Ini jadi aku ambil bibitnya dari stekan atau langsung dipotek gitu akarnya. Batangnya juga bisa tetap aja bisa tumbuh kayak gitu. Kalau misalnya langsung kena akarnya itu juga bisa, tapi nggak sampai ujung ya. Ini kayak misalnya sekitar 70 cm itu udah ada muncul akar lagi gitu loh. Terus caranya, bibit berupa stek ini dapat diambil dari bagian pucuk atau stek pucuk berukuran 0,5 sampai 1 meter. Terus habis itu bagian pangkal batang atau stek pangkal batang berukuran panjang 0,5 sampai 0,6 meter. Jadi kayak dikira-kirakan aja ya. Pada saat aku ambil ini, kata bapaknya juga dikira-kirakan aja, pokoknya jangan sampai kayak pendek kayak mau di sayur gitu loh. Kalau misalnya kita diikat untuk sayuran itu kan pendek banget ya. Terus habis itu bibit yang lebih baik dapat lebih banyak digunakan oleh petani adalah stek pangkal. Jadi stek pangkal ini yang bagus karena dia kayak udah bertunas gitu, jadi nanti bakalan cepat tumbuh dan akan lebih banyak tunas-tunas barunya kayak gitu. Sebab kalau misalnya ada tunasnya ini, dia bakalan ada sel-sel batang pada bagian pangkal lebih matang, jadi dia mempercepat pertumbuhan si kangkung ini gitu. Habis itu penyiapan lahannya pada waktu itu pengolahan lahan biasa ya, di traktor dulu, habis itu atau dibajak 2 kali, habis itu digaru, habis itu ditanami kangkung. Dan pada saat hujan ya tetap aja kayak benyek kayak gini kondisinya tetap bisa nanam kayak gitu. Jenisnya hampir sama kayak cara nanam padi, tapi ini berbeda gitu ya dalam penanganannya dan perawatannya. Nah, ini kebetulan aku berada di lahan sawah. Untuk luasnya aku kurang paham sih, pokoknya ini 1 petak yang ditanami kangkung. Sebelahnya juga kangkung sih, tapi yang aku tanam pas ini adalah 1 petak. Nah, pangkal yang di stek dibenamkan ke dalam tanah itu sekitar 20 sampai 25 cm. Kayak gitu. Atau enggak, kalau kayaknya aku waktu itu dalemin sekitar 5 cm sampai 10 cm sih. Pokoknya dia kelelep ke lumpurnya aja. Jadi nanti kalau misalnya hujan kayak nggak terbawa air gitu. Nah, untuk lahan sawah yang berlumpur tebar digunakan bibit yang berukuran 0,5 sampai 1 meter. Nah, sesuai yang aku bilang dari tadi, itu panjangnya 0,5 sampai 1 meter kayak gitu.
Nah, ketebalannya sendiri yang ada di lumpur ini, contoh lahan yang berlumpur ini sekitar maksimal itu harus 30 cm ya, biar memaksimalkan juga untuk pertumbuhan si kangkungnya ini. Nah, pada lahan aliran sawah kan ada yang memiliki aliran sawah, ada yang di lahan kering gitu ya. Ini ada dua cara yang umum diterapkan dalam budidaya kangkung pada lahan aliran sungai. Kalau ini bukan aliran sungai, tapi dia itu kayak aliran yang kayak rawa-rawa gitu. Jadi dia tuh mudah menggenang. Jadi lahannya tuh mudah menggenangkan air kayak gitu. Pada dasarnya ini mau cara pertama atau kedua, maksudnya yang lahan yang nggak banyak atau lahan yang banyak itu sebenarnya bisa, tapi perawatannya nanti bakalan beda kayak gitu. Nah, untuk memeliharanya sendiri, untuk pertanaman pada lahan sawah perlu diperhatikan sirkulasi air agar tetap lancar. Jadi setelah kita menanam semuanya, ini bakalan dialirin lagi airnya sehingga nanti nggak menggenang. Jadi si akarnya tuh mampu langsung tenggelam ke dalam yang lebih dalam gitu loh, jadi nanti bisa bercabang-cabang gitu. Pemupukan juga dilakukan dengan dosis 200 kg, yaitu urea per hektar, diberikan sekaligus saat tanam atau setiap habis panen. Nah, kalau misalnya si bapak ini, kalau dia yang punya lahan ini, itu tuh ngasih dosis atau ngasih pupuknya itu setelah ini. Jadi setelah tanam, nanti kalau misalnya nggak lagi turun hujan, dia bakalan ngasih pupuk kayak gitu. Dan dilakukan pemupukan 2 kali dalam 2 minggu. Pemupukan kedua dilakukan dengan cara penyemprotan kayak gitu, menggunakan sprayer biasanya untuk pemupukan yang penyemprotan ini. Jadi terus pemberantasan hama dan penyakit hanya dilakukan bila ada serangan, tetapi rumput dan ganggang harus selalu dibersihkan. Jadi ini bener banget, kalau misalnya si kangkung ini banyak banget hamanya, karena dia juga kalau misalnya kita nggak bersihin rumput-rumputnya, dia tuh bakalan tersaingi sama rumput-rumput yang tinggi banget kayak ilalang gitu. Terus di sini juga banyak guremnya, habis itu banyak keongnya juga. Tapi di sawah ini tuh keongnya udah pada kayak diambilin gitu sih, tapi itu bukan si yang pemilik sawah, jadi ada warga sekitar yang ngambilin, mungkin untuk dimasak atau apa gitu. Biasanya banyak soalnya yang ngambilin di sini. Nah, untuk panennya sendiri, di sini ada panen pertama, kedua, dan pergantian tanaman. Untuk panen pertama itu bisa dipanen ketika berusia 25 hari setelah tanam. Nah, untuk panen kedua dan seterusnya itu bisa dilakukan setiap 2 minggu sekali. Pokoknya ketika kangkung itu udah dirasa udah bisa dipanen, itu sekitar 2 minggu, kurang lebih 2 minggu sekali itu bisa dipanen. Terus habis itu pergantian tanaman dapat dilakukan sekali dalam 1 tahun. Jadi dalam 1 tahun itu bisa panen berapa, coba bisa hitung sendiri ya. Jadi 2 kali dalam 2 minggu sekali. Habis itu dalam 1 tahun bisa diganti 1 kali. Kalau misalnya menurut perhitungan analisis usaha, kalau misalnya luas areal tanaman itu misalnya 20 area, ini misalnya bukan lokasi yang ada di sini, 20 area di total biaya sekitar 1.133.000. Nah, kalau nilai produksinya selama 1 tahun tinggal dikalikan aja kayak gitu ya. Dan ini ya yang habis sudah aku tanam, udah semua, 1 petak udah selesai. Menurut istri dari Pak Bambang ini, kalau misalnya 1 petak itu biasanya hasilnya ada 1.500.000-an guys, jadi kurang lebihnya sama ya. Nah, setelah mengetahui hasilnya yang lumayan banget, gimana nih sahabat petani, kira-kira ada yang berminat untuk budidaya tanaman kangkung Lombok? Nah, kalau kalian berminat boleh komentar di bawah ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen juga. Terima kasih sudah menonton video ini.
Bye bye, see you next my video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.